Halo Sobat Sejiwa, senang sekali saya Iva Fitri Wahyuni dapat memandu podcast Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang dalam program Basiba, Bahas Kesehatan Bareng Pakarnya. Sobat Sejiwa, hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJS yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Adapun tema HKJS tahun 2024 ini adalah saatnya kita mengutamakan kesehatan jiwa di tempat kerja. Menurut Jurnal Kesehatan, stres yang berhubungan dengan pekerjaan dapat merusak kesehatan fisik dan mental dan menurunkan produktivitas seseorang hingga 15-20%. Untuk membahas masalah kesehatan jiwa di tempat kerja dan bagaimana cara penanggulangannya, bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber yang akan membahas seputar kesehatan jiwa di lingkungan kerja. Yang pertama ada Ibu Nurse Netrida MCAP SPCAP J atau yang akrab kita sapa dengan Uminet. Beliau merupakan spesialis keperawatan dan konsultan keperawatan yang berdinas di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Apa kabar Uminet? Alhamdulillah, baik. Baik Sehat, ya. luar biasa. Oke. Udah siap untuk ngobrol bersama kita hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Nah, narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Sisilia Mikesturi atau yang akrab disapa Dr. Lia. Beliau saat ini merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Selamat pagi Dr. Lia, apa kabar? Selamat pagi Bu Iva, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cantik sekali busananya pagi ini, memakai basiba ya dok ya? Iya tentunya Bu Iva, cocok dengan tema acara kita hari Podcast ini kita. ya. Podcast kita bahwa judulnya Basiba, jadi kita pakai basiba begitu. Iya, karena busana basiba adalah baju kurung khas Sumatera Barat ya, Minangkabau Sumatera Barat. Oke, baiklah Sobat Sejiwa, Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang ini merupakan satu-satunya rumah sakit khusus jiwa milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya, Rumah Sakit Jiwa sudah mengembangkan beberapa inovasi layanan tidak hanya untuk menunjang mutu dan kepuasan bagi pasien, keluarga pasien maupun masyarakat saja, namun juga bagi pegawainya. Ada yang disebut dengan inovasi Konpektis atau konsultasi pegawai gratis yang digagas oleh Umi Netrida. Kemudian untuk membahas apa itu Konpektis ini dan masalah kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang, mari langsung saja kita tanya kepada kedua narasumber kita. Baik Umi, ya sesuai tadi penjelasan tentang Konpektis ini, apa sih sebenarnya Konpektis itu dan apa yang menjadi latar belakang Umi muncul ide membuat inovasi Konpektis ini? Silakan Umi. Terima kasih Bu Iva. Konpektis itu artinya konsultasi pegawai gratis. Ya, kita sama-sama tahu ya Bu Iva, pegawai kita Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin yang tercinta ini melaksanakan layanan dan menangani masalah kesehatan mental. Kemudian ketika pasien mengalami kesehatan mental, kita bisa lihat ya, pasien dengan kelainan perilaku, kemudian emosi, Amuk ya, ada yang berhalusinasi, ada yang berwaham. Nah, ketika si pegawai kesehatan mentalnya tidak kuat ya Bu Ipa ya, mungkin akan terjadi perlawanan antara pasien dengan pegawai. Nah, sangat penting sekali adanya bagaimana peningkatan kesehatan mental untuk pegawai-pegawai kita yang melaksanakan asuhan itu, yang melaksanakan layanan kepada pasien. Nah,
kadang pegawai kita itu yang diabaikan. Ketika dia sudah sibuk bekerja, melaksanakan kegiatan semua, sebagai manusia biasa, ya pegawai kita juga mempunyai permasalahan yang terlihat ya, ada konflik, baik konflik dari lingkungan yang tempat bekerja atau konflik-konflik yang datang dari rumah mereka. Ya. Nah, dengan seperti itu, kadang teman menahan perasaan atau tertekan, dia mengutamakan bekerja. Padahal kalau kita lihat kan berbahaya sekali kalau pegawai kita menahan itu. Nah, kadang gini stigma, udahlah pegawai aja yang konsul, kita nggak usah, kan stigma itu, bisa malu nanti kalau seandainya kita konsul nanti dibicarakan ke orang lain. Nah, rasa percaya yang itu tidak ada. Kemudian alhamdulillah timbul ide Umi karena ada beberapa teman yang ketika ada masalah kecemasan atau ringan, dia langsung Umi bisa konsul enggak? Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ada yang konsul ke kami. Nah, dengan itu tercetuslah ide Umi untuk mengapa ya tidak mengadakan konsultasi pegawai gratis ini. Nah, kalau kita misalnya suruh mereka ke bawah lagi, ya ambil rujukan atau apa, sementara dia sedang dinas nih, sedang mengalami kecemasan atau sedang trauma menghadapi pasien atau ada langsung mengalami permasalahan dari atasan atau dengan teman sejawat, tak mungkin lari ke bawah untuk mengambil rujukan atau tapi ketika kita punya SDM di sini, mengapa tidak kita manfaatkan SDM kita yang ada. Dan kami dari konsultan pertanian jiwa siap melaksanakan konsultasi pegawai gratis ini. Oke. Luar biasa juga idenya ya Umi tentang konpektis ini, karena memang Umi merasa di lingkungan kerja itu juga butuh kesehatan jiwa gitu. Nah, kalau tanggapan Dokter Lia sendiri, apa sih pentingnya kita mengutamakan kesehatan jiwa di tempat kerja? Karena kita tahu ya Sobat Sejiwa, bahwa Dokter Lia ini tidak hanya membawahi tenaga medis saja, tapi juga tenaga keperawatan, tenaga perekam medis, psikolog, dan fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Silakan Dok. Terima kasih Bu Iva. Jadi memang kita melihat dari segi manajemen begitu Bu Iva, bahwa memang dari istilahnya dari pegawai-pegawai Rumah Sakit Jiwa Profesor H.B. Sanin Padang atau pegawai pada umumnya, terutama pegawai negeri sipil, ini kita melihat bahwa mungkin lebih banyak waktunya habis di tempat kerja. Jadi memang seperti kita ketahui bersama, jam 6:30 udah berangkat dari rumah, sudah meninggalkan rumah, dan bekerja, kemudian sampai pulang jam 4, mungkin sampai di rumah lagi udah jam 5 atau setengah 6. Artinya lebih kurang lebih dari 10 jam berada di tempat kerja. Jadi memang pekerjaan ini ada permasalahan-permasalahan seperti beban kerja yang tinggi atau permasalahan dengan atasan, dengan teman sejawat, teman rekan kerja, atau dengan bawahannya. Tentunya ini akan menjadi pemicu-pemicu stres di tempat kerja, gangguan emosional, dan juga mungkin ditambah adanya permasalahan lain yang ada di rumah, yang memang dia ingin profesional memisahkan antara permasalahan kerja dan juga permasalahan di rumah, namun pasti ada terbawa-bawa sampai ke tempat kerja. Mungkin nanti dia akan tidak fokus saat bekerja. Nah, itu yang kita lihat permasalahan-permasalahan yang memang dari hal ini harus diatasi. Nah, dengan adanya inovasi konpektisnya Ibu Nen ini, kayak sepertinya ini memang harus dilaksanakan, apalagi dengan tema HKJS kita, bahwa saatnya mengutamakan kesehatan mental di tempat kerja. Jadi memang ini sangat artinya baik sekali wadah ini diwujudkan oleh Ibu Net sebagai penggagas dari inovasi konpektis ini. Nah, jadi seperti yang sudah kita dengar ya, bahwa kesehatan jiwa di tempat kerja itu penting karena permasalahan dan waktu kita banyak di tempat kerja. Nah, sebenarnya Ibu Umi, faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab munculnya stres di tempat kerja oleh pegawai ini, Umi? Kita bisa lihat dari segi biologis ya, Bu Iva ya, kita lihat misalnya dari segi
pegawai kita mengalami sakit fisik. Dulu dia yang energik ya, kemudian dapat sakit, itu otomatis menurunkan kinerjanya dan akhirnya dia cemas. Apakah saya bisa beraktivitas seperti dulu lagi yang energik? Kemudian apakah bisa saya ini seiring dengan teman melaksanakan layanan kepada pasien? Di kecemasan itu mengibatkan tadi ya udahlah bekerja apa adanya lagi gitu kan. Kemudian dari segi psikologisnya ada dia merasa kok kerja saya tidak sesuai harapan ya. Nah itu ada tuh Bu Ipa ya. Kemudian keinginan tidak terwujud. Nah kemudian yang ketiga masalah sosial ya. Masalah sosial karena tadi ya waktu kita bekerja banyak di rumah sakit ini untuk bekerja daripada di rumah ya. Di rumah kan habis itu istirahat, ngantuk, tidur lagi kan. Nah, ada konflik-konflik ringan ya, ringan sampai berat ya dengan teman bekerja. Kemudian merasa ada tekanan dari atas dengan beban atasan, kerja. ya, beban kerja. Kemudian apalagi dari segi sosial, ekonomi tadi. Kadang ya tidak menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran. Dibeli ini, dibeli itu, akhirnya apa? Kita minjam. Nah, memikir lagi nih, bagaimana ya? Ini sudah menjadi rahasia umum ya. Aduh yuk, pinjam ke sini, tapi untuk bulanannya membayarnya susah. Itu jadi beban permasalahan juga Bu Iva. Dan ada juga kita kan yang pegawai baru berasal dari daerah. Kemudian dari segi budaya ya, kita masuk ke kota Padang yang mungkin budaya dari kota dengan desa berbeda. Itu juga merupakan suatu permasalahan kita. Jadi banyak sekali ya Umi faktor-faktor yang bisa memunculkan timbulnya gangguan kesehatan jiwa di tempat kerja. Bisa itu dari diri sendiri, lingkungan ataupun dari rumah juga ya, seperti tadi Umi jelaskan. Untuk mendapatkan layanan Compactis ini, Umi, bagaimana alurnya, kemudian kapan dan di mana saja Umi bisa memberikan pelayanan Compactis ini, dan siapa saja praktisi lain yang terlibat gitu, Umi? Ya, jadi kami sebagai perawat konsultan bisa dipilih. Jadi kami ada bertiga, saya sendiri, kemudian Pak Surya Effendi, Bu Basmaneli. Jadi bisa apa tuh? Mana yang cocok nih? Mungkin katakan laki-laki di sini di Pak Effendi. Nih atur sama Umi atau sama Bu Basmaneli. Kami siap untuk melaksanakan kompetisi ini. Kemudian di waktunya di jam kerja, Bu Ipa. Ya. Karena apa? Di jam kerja kita sebagai perawat konsultan melaksanakan tugas itu adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, juga ada melaksanakan manajemen ruangan. Manajemen ruangan itu termasuk mengatasi konflik. Nah, yang khususnya konflik itu terjadi di perawat, dan apalagi di dalam ruangan itu memberikan layanan tidak hanya perawat, ya Bu Iva ya, kan ada petugas gizi. Iya, kita menyebutnya PPA, profesional pemberi asuhan. Jadi ketika PPA yang lain ada bermasalah, kita nggak bisa lengah juga. Kita juga ikut menyelesaikan konflik mereka. Karena tadi kalau seandainya tidak selesai konflik kan berefek juga untuk memberikan asuhan kepada pasien. Nah, jadi Umi untuk pembagian waktu Umi memberikan layanan sendiri tidak mengganggu pelayanan ke pasien ya? Karena masuk satu konflik tugas kita. Masuk ke tugasnya dari konsultan keperawatan. Dan untuk praktisi lain misalnya ada yang terlibat mungkin selain konsultan keperawatan, Umi? Iya. Jadi ketika kita menangani permasalahan ini, andaikan kita butuh kolaborasi, kita kolaborasi dengan psikolog. Alhamdulillah kemarin-kemarin ini kita ada menangani kasus, kemudian dengan psikiater. Jadi alhamdulillah praktisi lain mendukung juga kegiatan ini. Iya, karena alhamdulillah sumber dayanya ada di rumah sakit ini semua ya. Rumah sakit jiwa Habis Hanin. Tadi Bu Kabid, kita sudah dengar pemaparan dari Umi tentang inovasi Compactis ini. Nah, tanggapan Dr. Lia sendiri sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis untuk inovasi Compactis ini bagaimana? Mungkin bisa disampaikan? Terima kasih Bu Iva. Jadi memang sebelumnya saat menggagas dari inovasi Compactis ini konsultasi pegawai gratis ya. Jadi beliau melapor ke kita begitu
bahwa beliau menggagas inovasi ini dan dijadikan inovasi rumah sakit. Gitu. Tentunya kami dari istilahnya dari manajemen sangat mendukung sekali gagasan yang digagas oleh Bu Net ini. Memang hal ini sangat dibutuhkan bahwa sebelumnya mungkin kita melayani pasien, melayani masyarakat, namun pelayanan untuk diri kita sendiri sebagai pegawai belum ada wadahnya. Nah, jadi dengan adanya inovasi yang digagas oleh Bu Net bahwa adanya konsultasi pegawai dan gratis dan bisa di mana saja bisa diakses, bisa diminta ke Bu Net kapan saja. Nah, ini sangat membantu bagi pegawai kita. Apalagi untuk masalah kesehatan jiwa ini sangat artinya karena stigma atau apa ini sangat bagaimana kadang ada yang malu, yang takut gitu. Ya. Mungkin mereka ingin konsultasi ke atasan, namun mereka ragu karena jangan-jangan nanti dikasih tahu atau apa gitu. Jadi memang kita berpesan juga sama Bu Net dan PPA-PPA lain yang tergabung dalam Konpektis agar amanah dan menjaga kerahasiaan. Gitu. Dan juga untuk artinya kita di manajemen kita sangat open untuk apabila nantinya Konpektis membutuhkan hal-hal seperti lintas bidang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan, integrasi, kolaborasi antar bidang, antar PPA yang diperlukan turun tangan dari manajemen. Itu kita akan sangat membantu untuk memajukan inovasi Konpektis ini demi kesehatan mental bagi pegawai kita di Rumah Sakit Jiwa HB Sanin Padang. Begitu, Bu Iva. Oke, luar biasa sekali dukungan dari manajemen ya, Umi, Dokter Lia, karena memang kita merasakan sebagai pegawai ini kita manusia biasa, ya kan, dan butuh juga melakukan konsultasi kepada profesional di saat yang tepat, kan gitu. Nah, mungkin Umi, rencana Umi ke depan untuk mengembangkan inovasi Konpektis ini seperti apa, Umi? Alhamdulillah ya, Bu Iva, Dokter Lia, dulu berawalnya dari perawat saja. Rupanya kata Umi, kalau dari perawat saja sementara yang memberikan layanan itu kan semua pegawai rumah sakit jiwa terlibat. Dan alhamdulillah ada yang beberapa konsul dan Umi melibatkan akhirnya semua pegawai. Nah, mungkin ini cita-cita, kemudian ingin tindak lanjut, mudah-mudahan ada dukungan dari Bapak Ibu manajemen, Ibu Direktur, inginnya karena kita ini rumah sakit jiwa yang luar biasa yang udah banyak inovasi dan sumber daya, inginnya bagaimana kalau seandainya kita menjadi pusat konsultasi gratis untuk OPD se-Sumatera Barat. Itu keinginan Umi, Bu Lia dan Alfa. Kalaupun misalnya andaikan kita tidak ke sini yang pegawai-pegawainya untuk konsul gratis, setidaknya ada aplikasi atau menjadi juga ada tempat UPD itu yang konsultasi gratis juga. Nah, istilahnya direplikasi lah ya inovasi ini ya. Gitu. Oke. Nah, luar biasa sekali cita-citanya ya Umi. Semoga dengan manfaat yang kita rasakan untuk rumah sakit jiwa bisa terus dikembangkan inovasi ini dan masyarakat juga bisa terlayani. Kemudian yang terakhir nih Umi, apa saran, tips dan trik dari Umi untuk pegawai di Rumah Sakit Jiwa HB Sanin Padang maupun penonton di lingkungan kerjanya masing-masing agar senantiasa dalam kondisi mental yang prima dan mampu melewati semua tekanan yang ada. Jadi gini, mungkin yang satu yang diingat, masalah selagi kita hidup itu tidak akan ada berhenti. Jadi ketika kita ada masalah hari ini langsung selesaikan, sama siapa, sama teman, sama atasan. Kalau tidak bisa selesai hari esok masih ada, tapi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam masalah itu kan ada. Kalau seandainya ditunda itu akan menjadi gunung es. Nah,
Oke, yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna, ya, baik kita, baik teman, baik atasan. Jadi jangan memandang kekurangan teman dan atasan, tapi apa? Pandanglah selalu positif. Oke. Nah, ketika keluar kita memandang orang positif, akhirnya apa? Semangat kerja, kemudian apa? Produktivitas akan meningkat karena kita udah memandang positif aja ya. Oke, kemudian yang ketiga, yang apa ya? Cari yang profesional. Oke. Jadi ketika misalnya ada masalah, teman apa atau karu atau katim atau atasan, ya kalau seandainya tidak selesai, nih profesional kita banyak di rumah sakit jiwa ini untuk bisa mengungkap permasalahan yang ada. Oke, luar biasa sekali tips dan triknya untuk kita semua agar bisa melewati berbagai tantangan ya, dan intinya jangan ditunda-tunda. Iya. Carilah tenaga profesional. Kalau curhat sama teman mungkin ya, kalau yang namanya teman kadang suka ngomporin gitu ya. Iya. Tapi kalau secara profesional sudah disumpah, sumpah profesi, sehingga nanti akan memberikan tips-tips yang sesuai. Oke, selanjutnya kita minta juga dari Ibu Kepala Bidang, apa closing statement untuk Sobat Sejiwa yang menonton program Basiba hari ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Iva. Jadi mungkin untuk closing statement kali ini, apalagi tema kita hari ini adalah inovasi kompaktis, konsultasi pegawai gratis ya Bu Net. Iya. Jadi memang kami istilahnya berpesan untuk semua pegawai bahwa permasalahan-permasalahan yang ada pasti akan terus ada, baik itu hari ini, esok, dan selanjutnya. Dan saran dari kami tingkatkanlah coping dari kita sebagai individu atau manusia dalam menghadapi masalah tersebut. Namun bila coping kita sudah rapuh atau tidak mampu lagi dalam menghadapi suatu masalah, maka jangan malu dan jangan takut untuk meminta bantuan pada orang lain, dan seharusnya meminta bantuan pada profesional atau pakar seperti Bu Net sebagai spesialis konsultan perawatan jiwa atau profesional lainnya. Jadi jangan sampai nantinya berlarut-larut dan malah nanti semakin memburuk dan masalah tersebut tidak bisa diatasi lagi. Jadi untuk Konpektis sendiri siap untuk membantu semua pegawai Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang khususnya dalam menghadapi masalah kesehatan mental, dari yang ringan sampai yang mungkin berat ya, benar ya? Iya, insyaallah. Ya, insyaallah. Mungkin begitu Bu Iva. Ya, mungkin sedikit dijelasin tentang coping. Siapa tahu nanti ada Sobat Sejiwa yang tidak tahu apa sih coping itu, Dok, gitu. Ya. Mungkin ini ya coping. Jadi coping itu adalah bagaimana seseorang dalam menghadapi permasalahan dia bisa mengatasi sendiri dengan dalam dirinya dia kuat, kekuatan dia dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada kesehatan jiwanya sendiri. Itu adalah coping. Coping ya, atau respon diri kita terhadap diri kita stresor. terhadap Oke. Luar biasa ya Sobat Sejiwa, tidak terasa 30 menit sudah kita membahas-bahas tadi tentang kesehatan jiwa di tempat kerja bareng pakarnya. Nah, semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi dan solusi bagi Sobat Sejiwa dimanapun berada. Sobat Sejiwa pastinya harus kuat dalam melalui berbagai tantangan dan tekanan, terutama yang berada di lingkungan dunia kerja. Nah, kami juga sangat antusias apabila ada Sobat Sejiwa yang memberikan kritik dan saran yang membangun, baik untuk program Basiba ini maupun untuk pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama dari instalasi Keswamas atau unit PKRS dan bagian Humas Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saanin Padang. Sampai jumpa pada program Basiba selanjutnya. 1, 2, 3 buah semangka, sehat jiwa raga adalah kunci kebahagiaan kita. Salam sehat jiwa.